Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami ada saat ini Bapa, kami mau boleh Tuhan memuji Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa, bahwa Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami ada Tuhan, untuk kami boleh merayakan Tuhan hari kenaikan-Mu ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Semua karena anugerah-Mu. Amin Tuhan.
mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Yes. Ku bersama pagi hari ini Tuhan, mengikut-Mu Tuhan seumur hidup kami Bapa, karena hidup kami ada saat ini itu karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap pada pagi hari ini untuk menyembah-Mu dan memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita makan pujian ini, Allah bangkit, bersoraklah. Kita mau bersorak pada pagi hari ini. Bapak Ibu percaya yang datang pada pagi hari kalian lebih dari pemenang, amin. Kita akan pujian ini, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Siapa yang dikalahkan? Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya.
siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih dari pemenang Bapa. Karena kami tidak sendiri Tuhan menghadapi hidup ini. Karena ada Engkau yang menuntun kami Tuhan. Maka kami kuat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan telinga kita. Kita siapkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini yang kita semua sembah. Saat kami tidak melihat jalan-Mu Tuhan, ajarkan kami untuk seperti lagu ini Bapa, yang mau percaya Tuhan, yang mau percaya dengan sungguh-sungguh Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. pada saat kita nggak melihat jalan Tuhan, atau hati kita bersungut-sungut kepada Tuhan, kita mohon ampun kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, ajarkan kami semua yang datang pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami miliki hati yang dapat percaya kepadamu Tuhan, sekalipun kami nggak melihat Tuhan, sekalipun kami nggak mengerti Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Mampukan Tuhan, mampukan
Katakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang berkati untuk hamba-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kenakan pujian sekali lagi refnya saja. Untuk mimpi saya serahkan pada Bapak Gembala. Hatiku percaya, Hatiku mengimani dan mengamini bahwa hidup ini kami bukan hanya sekedar melihat, tetapi karena kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan pesan-Mu. Kami rindu hari ini Tuhan, Engkau hadir bersama kami, memberikan pesan nasihat-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua sehingga hari ini terjadi pemulihan dan kami pulang mendapat berkat surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini seluruh umat Kristiani merayakan Isya Mi'raj atau hari kenaikan Tuhan Yesus. Tidak ada seorang tokoh, kalau saya bisa mengutip kata tokoh, tapi terlalu kecil kalau dibilang kata tokoh, tapi susah ya. Katakanlah seorang tokoh gitu ya, yang dinubuatkan ribuan tahun yang lalu tentang kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya sampai kenaikannya, selain tanda kutip tokoh yang namanya Yesus Kristus. Kata tokoh terlalu kecil, tapi susah menggambar gimana ya. Ya oke, kata tokoh lah. Cara berpikir kita sebagaimana, walaupun terlalu kecil. Jadi tidak ada seorang tokoh pun sekaliber gitu ya. Ribuan tahun sebelumnya sudah dinubuatkan kelahirannya, kemudian kematiannya, kebangkitannya, sampai hari ini kita merayakan kenaikannya selain namanya Yesus Kristus. Coba kita lihat dulu ya, Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Nah, saya akan membacakan dari Alkitab terjemahan lama. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikopnya adalah Isa naik ke surga. Lalu Isa membawa mereka keluar kota sampai dekat Baitani. Di situ ia mengangkat tangannya dan memohonkan berkah bagi mereka. Sementara ia memohonkan berkah bagi mereka, terpisahlah ia dari mereka lalu terangkat ke surga. Mereka semua sujud di hadapannya, lalu kembali ke Yerusalem dengan hati yang penuh kegembiraan. Mereka senantiasa pergi ke Bait Allah dan memuliakan Allah di sana. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan
merenungkan dan mempraktekannya. Luar biasa saudara, tokoh ini gitu ya, walaupun terlalu kecil disebut tokoh. Sangat luar biasa mengenai kenaikannya ke surga. Cuma yang saya ingin tekankan begini, bukan berapa kali, berapa banyak kita merayakan hari sucinya, entah itu Natal, Jumat Agung, Paskah, atau hari ini kenaikan Tuhan Yesus, nanti tanggal 23 Pentakosta. Bukan seberapa banyak kita merayakan kemudian kita diberkati, bukan itu. Tapi kita tahu enggak maknanya, ada dampaknya enggak? Nah ini yang dialami oleh murid-muridnya saudara. Namun satu hal yang saya catat di sini, dan ini tersurat, bukan tersirat. Tersurat artinya ditulis. Kalau tersirat kadang-kadang lupa itu lisan. Yang saya lihat setelah cek and recheck saudara, hal yang luar biasa yang tidak terbantahkan. Ini harus menjadi apa ya, kalau istilah saya itu darah daging saudara. Sebelum Tuhan kita naik ke surga dan sampai di surga, ketika masih ada di awan-awan sedang terangkat, ini kan proses sedang terangkat. Maka ayat 50 mengatakan Yesus memberkati mereka. Betul ya ayat 50 ya. Kembali ke ayat gocap coba. Nah, di situ ia mengangkat tangannya dan katanya apa? Memberkati. Selalu saya tekankan dimanapun saya khotbah, mau GBI non GBI, kalau soal berkat jangan pernah dipertanyakan karena itu sudah jawaban. Yesus tahu setelah dia terangkat ke surga ada banyak pertanyaan yang menjadi kebutuhan mereka. Yesus tahu itu sebabnya. Yesus memberkati mereka. Dan mohon maaf kalau sudah bicara soal berkat, jangan hanya cara berpikir kita itu hanya berkat jasmani saudara. Duitnya banyak, punya rumah, saya masih kontrak, apa diberkati? Jangan pernah dipertanyakan. Berkat juga bisa berkat rohani. Nanti kita akan singgung saudara ya. Namun satu hal yang saya ingin bahas hari ini bersama-sama, ada 3 poin dampak kenaikan Yesus bagi murid-muridnya. Murid itu kan disciple, murid itu taat sama gurunya. Enggak layak kalau orang yang enggak taat disebut murid. Gitu ya. Yang menerima berkat adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan luar biasa ada beberapa di situ juga yang diberkati karena mereka juga menjadi murid. Selain murid utama 12. Anak-anak remaja dicatat tuh ya, coba cek and recheck. Murid Yesus yang pertama adalah 12 orang, ini murid utama. Kemudian ada berapa lagi? Ada murid yang 70. Ada murid yang 120, nanti cek and recheck saudara. Yang harus banyak belajar. Nah, dampak yang terjadi bagi murid-murid Tuhan Yesus ketika Yesus naik ke surga. Yang pertama ayat 52a, mari kita lihat. Ayat 52a. Saya baca dari terjemahan lama saudara ya. Mereka semua sujud di hadapannya. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya. Ini surprise. Kenapa? Sepanjang saya baca Alkitab, saat murid-murid selama berapa bulan ya patengnya murid-murid sama Tuhan Yesus ya? Siapa Yesus? 3,5 tahun. Tidak ada satu ayat pun yang menulis murid-muridnya itu menyembah Yesus dan sujud, enggak ada. Yang ada adalah sikap mengkritik, sikap menyalahkan. Itu loh saudara. Enggak ada satu ayat pun. Ini surprise saudara. Justru ketika Yesus sedang terangkat, belum sampai ke surga, sedang terangkat, mereka tuh sujud menyembah saudara. Sesuatu yang
tidak pernah mereka lakukan selama ini. Kenapa saudara? Karena sejak itu mereka yakin Yesus adalah Mesias. Oh, jadi selama ini ada banyak orang menganggap Yesus hanya sekedar tokoh biasa, seorang nabi biasa, pemimpin dunia biasa. Ada banyak juga doktrin yang mengajarkan, ini mohon maaf gitu ya, ini sebetulnya kalau istilah saya ini kurang ajar, melecehkan. Itu Yesus itu setengah Allah setengah manusia karena hubungan Allah dengan manusia, Maria gitu ya. Allah menikah dengan manusia gitu. Allah menikah manusia sama Maria, lahirlah Yesus setengah Allah. Ini kan konsep pemahaman Yunani sebetulnya, setengah dewa gitu loh. Kalau saya bilang ini kurang ajar saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan juga masih menganggap Yesus itu bukan Mesias. Yesus bukan juru selamat, dia hanya seorang tokoh biasa, pemimpin dunia biasa. Tapi di sini kita melihat saudara, murid-muridnya disitulah punya keyakinan besar bahwa Yesus yang selama 3,5 tahun bersama-sama mereka adalah seorang Mesias. Dan ketika mereka menyadari, mereka sujud menyembah kepada Yesus. Pertanyaannya hari ini, ada nggak dampak itu? Apakah selama ini kita masih menganggap Yesus ya Tuhan alternatif? Kalau nggak ditolong oleh yang lain, baru kita lari ke Yesus. Sepertinya Yesus menjadi sebuah pekerjaan sampingan begitu. Ya kalau nggak ada ini baru kita ke Yesus. Bukan lebih mengutamakan. Padahal di pelang gereja kita, nanti kalau pulang lihat pelang gereja kita, di bawah ada ayat Yeremia 17 ayat 7. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Apakah selama ini kita masih menganggap bahwa Yesus itu hanya nabi biasa, tokoh biasa? Poin yang pertama atau dampak yang pertama bagi murid-muridnya, mereka di situ mulai menyadari Yesus benar adalah Mesias, juru selamat mereka. Disitulah ada praise and worship, pujian penyembah. Mereka mulai menyembah Allah mereka. Kalau dibikin film kan pasti ada praise and worship, pujian penyembahan, ya sujud menyembah. Menyerahkan hidup ini total kepada siapa? Kepada Tuhannya, Mesiasnya. Kalau sistem kerajaan kan rakyat itu sama raja kan, waduh. Kalau ngadep sama raja itu rakyat, jangan kan rakyat dah prajurit gitu kan. Mestinya kan juga kakinya ini sujud gini kan. Bahkan maaf nih kalau mau keluar, maaf ya nggak boleh langsung begini. Oh hukumannya mati tuh. Kalau nyuruh ngapunten, permisi saya mau permisi keluar begini saudara. Menaruh rasa hormat, sujud menyembah. Jangan-jangan selama ini kita hanya main-main iring Tuhan. Ya biasa aja. Coba lihat cara doa kita. Ada banyak hal saudara. Poin yang kedua. Dampak yang kedua bagi murid-muridnya ayat 52b. Coba kita lihat 52b. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bersukacita dikasih awalan sangat. Kalau dalam terjemahan lama begini. Lalu kembali ke Yerusalem dengan hati yang penuh kegembiraan, full. Enggak ada setengah-setengah saudara. Pertanyaannya saudara sekalian, kenapa hati mereka penuh kegembiraan atau sangat bersukacita? Ini juga kontradiksi sebetulnya. Ketika 3,5 tahun bersama Yesus, mereka nggak pernah menampakkan wajah sukacita. Yang ada apa? Kekhawatiran, kegelisahan. Makanya Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu, jangan diberi hatimu terharu. Jangan khawatir tentang apapun. Yesus sifatnya salah satu maha tahu. Dia maha kuasa menolong kita. Dia maha pengampun, mau mengampuni dosa kita kalau kita mau datang dan mengaku. Ini luar biasa. Lalu dampak yang kedua, justru mereka penuh kegembiraan.
Enggak setengah lagi saudara, full. Wah, luar biasa sekali saudara sekalian. Pertanyaannya begini, kenapa mereka sangat bersuka cita? Kenapa mereka penuh kegembiraan saudara? Karena mereka yakin Yesus sangat peduli terhadap mereka. Di mana ayatnya? Tadi ayat 50 kan, sebelum Yesus sampai ke sorga waktu terangkat, Yesus memberkati dulu. Mereka yakin bahwa Yesusnya sekalipun sekarang tidak bersama mereka secara kasat mata. Hidup kita ini kan karena iman percaya, enggak secara kasat mata-mata ngeliat ini. Selama 3,5 tahun bersama Yesus mereka masih khawatir, mereka masih ragu-ragu. Tapi ketika Yesus terangkat ke surga ada sukacita. Kenapa? Mereka sudah punya keyakinan besar bahwa Yesus Mesiasnya sangat peduli. Salah satu tadi dikatakan 50 Yesus. Soal berkat jangan pernah dipertanyakan saudara. Itu sudah sebuah jawaban. Dan pernah dipertanyakan saudara, itu sebuah jawaban saudara sekalian. Kalau kita percaya bahwa Yesus itu peduli terhadap kita, maka selalu ada yang namanya happy ye, penuh sukacita. Ciri khas orang Kristen kan itu ya. Jangan kalah dong sama lagunya Kus Plus. Hati senang walaupun tak punya uang. Waduh, orang Kristen kayaknya happy ya. Sukacita ya, banyak duit? Enggak. Sehat? Sehat walaupun kayaknya sedikit ini. Wah, tapi kok kenapa sukacita ya? Karena Allah itu sangat peduli mereka. Salah satu indikator besar orang yang bersukacita adalah yang selalu hidupnya itu mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Saya sarankan gini deh, untuk kita bisa selalu mengucap syukur, saya sarankan sebulan sekali dah datang ke rumah sakit, masuk ke ruang ICU. Coba dah lihat di situ dah. Coba dah. Sekali datang, nggak usah sering, sebulan sekali ke ruang ICU, lihat orang yang sedang menghadapi sakral maut, orang yang sakit, coba deh. Di situ baru kita sadar betapa baiknya Tuhan. Sekalipun saya rumah masih ngontrak, kerja gajinya masih kecil, dan banyak hal saudara sekalian yang kadang-kadang kedagingan kita nggak bisa menerima gitu ya. Tapi ketika kita ingat God is good, Allah itu baik, Dia peduli, aduh, mestinya ada happy ye. Luar biasa. Lu kayaknya masih ngontrak tapi kok happy? Iya dong. Kenapa? Immanuel. Immanuel siapa tuh? Allah beserta kita. Oh, bisa bersaksi. Murid-muridnya saudara sekalian. Dampak yang kedua, mereka memiliki sukacita yang full. Bahkan Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, ini kan sering saya bacakan dan kemukakan saudara. Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, jangan diberi hatimu terharu. Aku pergi ke sorga, ngapain? Piknik? Enggak. Yesus ke sorga ngapain? Ke mall, shopping? Enggak. Aku menyediakan tempat bagimu. Sekarang TPU mahal, langka. Waduh. udah langka, larang, mahal saudara. Coba dah kalau lewat TPU saudara, minimal kita bisa bersyukurlah bahwa saya masih ada ini karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Beberapa teman, beberapa saudara sudah mendahului kita. Bisa jadi rumahnya sudah selesai. Cuma kan pertanyaannya rumah yang di mana, kan begitu. Ya kan, rumahnya di mana, di sorga atau tetangganya. Nah, tergantung dianya itu gimana. Tapi minimal kan mengingatkan, kalau toh nanti saya seperti mereka, Tuhan sudah apa? Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Sudah ada rumah buat kita. Jangan pernah ragukan itu, saudara. Rumahku ada di dalam surga. Ini lagu jadul nih. Mateng udah lupa kalau yang Mateng. Di tempat suci dan mulia.
Bila hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Waduh, sukacita saudara. Yang ketiga, yang terakhir, apa dampaknya? Ayat 53, mari kita lihat. Saya bacakan dari terjemahan. Ini ada ayat 53 ya. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Dampak yang ketiga bagi murid-murid Yesus sekalian, mereka setelah pulang ke Yerusalem, mereka nggak ke mall, nggak ke pasar tradisional gitu, yang nggak ke taman hiburan, tapi mereka datang ke bait Allah. Dan di bait Allah ngapain di situ? Di bait Allah ngapain saudara? Bukannya ngerumpi, bukannya bisnis. Konteks bait Allah bisa gedung seperti ini, gedung, gereja, bait Allah. Ada banyak orang ke bait Allah, banyak orang ke gereja, motivasinya saudara bukan memuliakan Allah. Bisnis. Ntar ya kita ketemu di gereja, nah ntar kita ngobrol. Ngerumpi di gereja, ya si ini ya, orangnya datang, diam-diam. Ada juga orang ke gereja karena minta berkat, bahkan mujizat. Saya udah bilang mujizat, berkat jangan perlu dipertanyakan, itu jawaban. Kalau saya nggak pernah dapat Pak Gembala, kita introspeksi dulu. Kenapa ya? Ada apa ya? Itu something how atau itu something wrong? Mestinya begitu. Daud berkata, selidiki aku. Terus lihat hatiku, selidiki aku Tuhan. Murid-muridnya ketika melihat Yesus terangkat ke sorga, berdampak yang ketiga. Mereka kemudian turun dari Bukit Zaitun, tempat di mana mereka bersama Yesus di situ dan mereka menyaksikan Yesus terangkat ke sorga. Mereka pulang ke Yerusalem. Artinya dari Bukit Zaitun, daerah Betania, kota Betania ini ada bukit dan Bukit Zaitun, bukan Bukit Sentul ya. Mereka kemudian kembali ke Yerusalem. Yang pertama mereka tuju adalah bait Allah. Ngapain di situ? Bukannya ngerumpi, bukannya kemudian mereka bisnis, minta berkat, bukan. Di situ mereka memuliakan Allah. Luar biasa saudara. Konteks yang kedua, bait Allah bukan hanya secara fisik gedungnya. Coba kita buka 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Artinya secara fisik gedung seperti ini bait Allah, gereja. Tetapi juga secara rohani Yesus berkata, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Kalau tubuhmu bait Allah, maka Allah diam di dalam hidup kamu. Kalau ada Allah, dahsyat saudara. Pertanyaannya, apakah tubuh kita ini bait Allah atau baitnya atau sarangnya yang disembah mak lampir itu? Ya, kalau sudah sarangnya yang disembah mak lampir, pengikutnya mak lampir ada di tubuh kita. Tapi kalau menjadi bait Allah tubuh kita ini, yang diam di sini siapa? Itu loh baca. Mestinya anak Tuhan gak usah takut masalah roh-roh kegelapan itu. Nanti kita akan sambung ya doa Bapa kami. Kita lagi bahas doa Bapa kami ya. Sampai kalimat apa? Dikuduskan namamu. Nah nanti datanglah kerajaanmu. Ada kerajaan Allah, ada kerajaan setan kegelapan. Nah nanti di sini kita bahas nih. Sekarang ini baitnya siapa di sini? Ini rumahnya siapa nih? Kalau rumahnya Allah, baitnya Allah, yang diam siapa? Oh jangan khawatir, ini lo dijamin saudara. Pertanyaannya, mengapa mereka kembali ke Yerusalem, masuk di bait Allah, mereka
memuliakan Allah? Jawabannya karena mereka yakin mereka punya pengharapan akan masa depan. Saudara punya pengharapan untuk masa depan saudara. Keluarga saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, pelayanan saudara. Engkau punya masa depan. Jika engkau sudah jadikan tubuhmu adalah bait Allah yang kudus sehingga yang diam, yang ada dalam hidup kita ini, Allah pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 3 dampak ini dialami oleh murid-murid. Ada enggak ketika dampak ini juga menjadi bagian dari kita? Kalau belum, jangan-jangan kita bukan murid, saudara. Dimanapun murid itu taat sama gurunya. Apalagi dalam dunia persilatan, waduh, apapun yang terjadi pokoknya murid itu taat sama sifunya, gurunya. Mesti, saudara. Apapun dia akan, ya siap. Sudah ada waktu yang lama saya ingin bahas tentang Hono Coroko Dodosowolo, itu cerita tentang 2 murid yang taat sama gurunya. Luar biasa itu. Ketaatan tanpa batas di situ. Ketika kita menjadikan tubuh kita ini sebagai bait Allah, yang ada adalah Allah dalam hidup kita. Damai, sejahtera, sukacita. Kita akan menyembah Dia. Saya khawatir jangan-jangan tubuh kita ini bukan rumahnya Tuhan. Kita introspeksi, coba kita koreksi saudara sekalian. Jadi bukan kebetulan kalau dampak yang pertama kemudian berhubungan dengan dampak yang kedua, kemudian berhubungan dengan dampak yang ketiga. Enggak mungkin mereka ada sukacita kalau tidak ada unsur penyembahan. Tidak ada saudara mereka akan memuliakan Allah kalau mereka enggak menyembah Allah. Itu kaitannya. Kalau dia menyembah setan, pasti yang dia muliakan, yang diagungkan siapa? Yang disembah itu. Kan begitu urutannya. Dampak yang pertama mereka menyembah, maka yang kedua ada sukacita, full happy-nya. Dan kemudian mereka menjadikan tubuh ini bait Allah, dan disitulah ada unsur untuk mereka memuliakan Allah. Mari jadikan tubuh kita ini saudara sekalian menjadi bait Allah yang kudus. Sehingga kita selalu berusaha untuk mengagungkan dan memuliakan Allah. Ini kabarnya luar biasa hanya karena anugerah Tuhan. Dan diberkati adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri menghormati Tuhan. Mempersiapkan satu pujian banyak perkara. Dan akhirnya dengan satu inti kesimpulan dalam ref, Allah mengerti dan Allah peduli terhadap kita. Tundukkan kepala sebagai sikap hormat kita mau datang kepada Tuhan. Ada enggak dampaknya dalam hidup kita? Kalau enggak ada dampak sama sekali, coba kita belajar seperti Daud, Tuhan selidiki aku. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli
Katakan sekali lagi, Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya. Imani dan amini, Allah mengerti, Allah peduli terhadap kita. Kitalah yang sering kurang peduli sama ajarannya. Kita yang kurang peduli terhadap pelayanannya. Soal berkat jangan pernah dipertanyakan lagi, itu sebuah jawaban. Nah, hari ini, adakah dampaknya bagi kita sebagai murid-muridnya? Saya berharap setelah kita pulang, Tuhan memberikan kepada kita pemulihan. Yang pertama, kita harus punya unsur penyembahan kepadanya. Yang kedua, selalu ada sukacita full. Dan yang ketiga, selalu memuliakan Dia. Imani dan amini, Allah mengerti saudara. Apapun masalah saudara hari ini, Dia peduli sama saudara. Buka hati saudara, Dia akan hadir memulihkan saudara. Nyanyikan lagu ini satu kali lagi, refnya saja. Yang membutuhkan doa silakan angkat tangan, Dia akan turun tangan menolong saudara. Amin. Allah mengerti, Allah peduli persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kami sembah Engkau. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat hari ini Tuhan. Oh, mereka membutuhkan pertolongan. Mereka mengamini dan mengimani Engkau peduli terhadap mereka. Sebabnya mereka angkat tangan supaya Engkau turun tangan. Dan hamba berdoa dengan iman, dalam nama Yesus, diangkat tangan, terima pemulihan, terima pertolongan, terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, hari ini Tuhan melawat hidup, pemulihan terjadi. Dalam nama Yesus, Tuhan menolong hidup saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan, setiap tangan yang terangkat, Engkau sudah turun tangan dan menolong mereka. Karena kami percaya Engkau Allah yang peduli, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka dengan penuh ungkapan syukur, kami terima berkat-Mu ini, kami terima pesan-Mu ini untuk menjadi berkat bagi kami. Haleluya. Yang sudah diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Doa saya, Tuhan selalu menyertai kita. Harapan saya, kita tetap semangat, jangan pernah menyerah. Maka yang pertama informasinya adalah sehubungan dengan situasi kondisi yang dunia alami, termasuk juga ngimbas kepada kita ya mengenai virus yang sudah menyebar dengan berbagai varian. Jadi nggak cuma kue makanannya punya varian. Itu sebabnya saya berharap sudah tetap menjaga imun. Di samping utama iman supaya kita dapat Immanuel. Ini harus saya tekankan saudara. Itu sebabnya bagi Bapak Ibu saudara yang kurang fit, jangan memaksakan datang, sudah bisa ibadah juga di rumah. Sama firmannya tidak dirubah, sama saudara dengar. Saudara bisa buka
YouTube GBRO Jaya. Ya mungkin jam 2 ke bawah, ini sudah bisa lihat. Karena kalau sudah memaksakan diri, khawatirnya memperburuk ya kesehatan saudara, tapi juga bisa imbasnya nanti menular kepada yang ada di gereja. Jadi saya harap yang kurang fit tetap ibadah walaupun di rumah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, 10 hari ke depan tanggal 23 kita akan merayakan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Ya, kalau hari Minggu besok nanti Ibu Gembala yang akan khotbah. Hari Pentakosta saya akan khotbah. Setelah itu kita akan teruskan tentang doa Bapa kami sebagai sebuah pengajaran yang Alkitabiah. Kita perlu itu ya, supaya kita benar-benar memahami siapa sih Allah yang kita sembah. Saya berharap seperti murid-murid ini. Ada dampak yang luar biasa ketika mereka menyadari. Butuh proses. Jatuh bangun gak apa-apa, asal jangan jatuh terus. Bangun ya, supaya kita tetap tidak terlambat gitu ya. Kita akan tetap dalam bimbingan Tuhan. Terima kasih untuk saudara untuk senantiasa mendukung gereja saudara yang setia mengemban persekutuan, yang berdoa supaya Tuhan kirim selalu bala tentara surga malaikat menjaga melindungi, karena bagaimanapun doa saudara sangat dibutuhkan. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita akhiri, kita tutup dalam doa, kita bangkit berdiri dengan satu pujian, sebab Kau besar. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, ajaib, tiada seperti Engkau. Dahsyat dan luar biasa. Engkau Allah yang peduli terhadap kami. Engkau yang mengerti tentang kami. Sekali lagi Tuhan, kamilah yang sering kurang mengerti dan tidak peduli terhadap Engkau, terutama mengenai ajaran-ajaran. Itu sebabnya sebelum kami menutup ibadah ini, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, mampukan kami seperti murid-murid di Yerusalem memiliki dampak yang luar biasa setelah kami pulang dari bait-Mu yang kudus ini. Unsur penyembahan akan menjadi utama dalam hidup kami. Selalu ada sukacita apapun yang terjadi, dan kami akan selalu memuliakan nama-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada hari ini, baik seluruh pemain musik, para singer dan WL, tim penyambut tamu, tim LCD, seluruh yang sudah melayani, kami dukung mereka dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi juru selamat kami, yang sekarang dalam kerajaan surga, kami menyerahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati segala aspek kehidupan mereka, mengurapi dalam setiap pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah mulai dalam tangan-Mu. Hari ini kami teringat untuk rekan-rekan kami yang dalam pergumulan. Apapun pergumulan mereka, apapun persoalan mereka, Engkaulah satu-satunya jawaban, dan itu sebabnya kami datang hanya minta dan mengandalkan-Mu. Mereka yang sakit, hari ini kami dukung dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kuasa-Mu menyembuhkan penyakit mereka, baik jasmani dan rohani. Penyakit mereka Engkau pulihkan dan sembuhkan sesuai dengan iman percaya mereka. Yang susah Tuhan hiburkan, mencari pekerjaan Tuhan buka jalan, yang punya problem rumah tangganya Tuhan beri pertolongan. Engkaulah jawaban bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Bangsa negara kami terus kami dukung doa dalam nama Tuhan Yesus.
NKRI aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu yang ibadah di gereja maupun yang ibadah di rumah mereka masing-masing. Memberkati segala aspek kehidupan mereka, baik jasmani terlebih rohani. Terima kasih Tuhan, mereka yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi, Tuhan memberkati. Mereka yang setia mengembalikan persepuluhan, yang setia memberikan korban tantangan, Tuhan memberkati dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, tingkap langit terbuka, berkat Engkau curahkan sehingga mereka selalu berkecukupan dalam Engkau. Tuhan, inilah doa kami, Engkaulah jawaban bagi kami. Maka dengan penungkapan syukur kami tutup ibadah kenaikan ke surga ini hanya dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Dan jemaat, akhirnya mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.